Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam dari saya dan semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema bacaan kali ini saya akan membahaskan yang cinta kamu tapi perlu didiamkan. Teman-teman, di tema readingan kali ini kita akan cuba menyimak energi siapakah yang bakalan ketarik ke pembacaan kali ini, yang mengindikasikan seseorang yang sangat mencintai kamu tetapi malangnya terpaksa menguburi perasaan ini seorang diri. Baik guys, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini bagi mendapatkan pencerahannya. Nah, perlu saya terapkan, general reading ini akan menarik energi orang banyak. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan yang didengarkan. Teman-teman mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Baik teman-teman, kita akan mulakan di sini ya. Kita akan cuba lihatkan siapakah dia, seseorang yang benar-benar mencintai kamu di dalam hatinya tetapi terpaksa mendiamkan hal ini. Siapakah dia, seseorang yang begitu mencintai kamu di dalam hatinya tetapi dia terpaksa mendiamkan hal ini. Di sini ada Six of Swords teman-teman ya. Saya merasakan mungkin ya, detik ini sama ada mungkin ya, ada komunikasi yang sedang terbatas ya di antara kalian. Ada yang sedang long distance relationship, komunikasi yang on off. Tetapi saya menangkap energi seperti seseorang yang akan mengupayakan komunikasi dengan kamu. Nah, sama ada kamu yang mendiamkan orang ini ataupun dia yang sedang mendiamkan kamu. Saya merasakan ada keinginan untuk kelanjutan ya dalam sebuah komunikasi. Nah, orang ini seperti gayanya mengikuti rentak kamu. Bagaimanakah kamu menjalankan hubungan ini? Dia ikutin sahaja. Dia seolah-olah mengikuti gerak gaya kamu dalam hubungan ini. Nah, jikalau kamu mungkin ya sedikit komunikasi, dia juga begitu. Jikalau kamu berkomunikasi, dia akan berkomunikasi dengan kamu. Tetapi saya menangkap orang ini berjiwa sangat damai, teman-teman ya. Mungkin orang yang tidak suka ribut-ribut dengan kamu dan mengikuti alurnya. Begitu teman-teman ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu di sini yang sedang berenggang ya, berjauhan dengan satu sama lain, hubungan yang semakin mendingin. Di sini teman-teman, orangnya cukup cerewet sekali ya. Orang ini berbeda daripada orang lain yang pernah kamu kenali. Dia mempunyai sudut pandangnya yang sendiri, orangnya cukup cerewet, memilih-milih dan perlu diyakinkan. Nah, orang ini tidak akan bersikap direct dengan kamu ya. Dia tidak akan bersikap langsung dengan kamu ketika dia menyukai kamu. Dia seolah-olah akan mencari cara teman-teman ya, seolah-olah akan berdolak-dalih akan perasaannya. Dia tidak akan bersikap secara langsung, tidak akan direct kepada kamu, tetapi ada cara-caranya yang tersendiri. Orang ini mungkin dalam diam ya memantau kamu, melihat kamu dari kejauhan tetapi tidak akan memperlihatkan ya sisi ini kepada kamu. Nah, orang ini ada sisi insecurity-nya dan perlu diyakinkan. Saya merasakan orang ini begitu tertarik kepada kamu ya. Dia merasakan kamu ini cukup istimewa, sesuatu yang orang lain tidak lihat ya di diri kamu, yang dia dapat memperlihatkan keistimewaan kamu ya dari sudut pandangnya sendiri. Orang ini merasakan kamu ini cukup berbeda. Nah, orangnya begitu teman-teman ya. Dan orang ini juga malangnya teman-teman ya. Ada kalanya suka menghindar, cuekin kamu, mendiamkan diri ya. Kita akan lihat lagi. The Empress. Orang ini penuh dengan kasih sayang, mencintai kamu dengan begitu dalam ya. Dia cukup nyaman dengan kamu. Walaupun kondisi hubungan kalian terlihat seperti ini, dia sangat nyaman dengan kamu. Dia seolah-olah dapat menjadi dirinya sendiri. Mungkin dengan kawan-kawannya dia masih terasa canggung, tetapi dengan kamu dia merasa begitu nyaman sekali. Ada perasaan yang begitu dalam dengan kamu di sini ya. Saya tidak tahu teman-teman apakah dia ini pasangan sah kamu sendiri.
ataupun mungkin mantan kamu ya. Mungkin kalian pernah sharing anak bersama kerana ada seorang gambar bayi di sini ya. Ataupun mungkin ya, apakah mungkin beberapa di antara dia ini sedang hamil? I don't know you guys ya, apakah dia sedang hamil atau kamu yang sedang hamil ketika mendengarkan readingan ini. Tetapi yang pasti teman-teman ya, walaupun kondisi hubungan kalian ini terlihat seperti tergantung, tetapi perasaan nyaman dan menyayangi kamu itu wujud ya. Orangnya sangat suka kepada sesuatu yang luxury. Orang ini inginkan kestabilan ya. Tanpa kestabilan dari segi keuangan, dia tidak akan bahagia. Nah, ada sedikit perilaku yang agak boros di sini ya. Dan saya juga menangkap energi orang ini yang sering-seringan bertemu dengan pasangan yang tidak tepat. Dia tidak pandai memilih teman-teman, walaupun dia agak cerewet, memilih-milih, tetapi dia always end up with someone who's not right ya. Dia walaupun memilih-milih lebih cerewet, tetapi sering bertemu dengan pasangan yang tidak tepat. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu ya. Kita akan lihat lagi. Page of Sword. Orang ini mempunyai banyak cara teman-teman ya. Ketika berbicara dengan kamu ya, dia mungkin agak direct. Tidak filter akan perkataannya dan kadang-kala mungkin menyinggung perasaan kamu. Tetapi orang ini tidak pernah menyerah akan apa yang dia inginkan. Ada sisi sedikit kelabilan, tidak bersedia ke arah komitmen dengan kamu. Tetapi orang ini tetap berjuang. Kerana dia begitu nyaman dengan kamu, dia ingin hubungan ini berterusan. Nah, mungkin ya detik ini keadaan hubungan kalian ini sedang seperti on off. Tetapi ada keinginan di hatinya untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Beberapa di antara kamu mungkin ya sama ada sepantaran atau usia orang ini jauh lebih muda daripada kamu. Dia seorang yang tidak akan mengaku kalah atau menyerah ya begitu sahaja. Orang ini orang yang ingin kemenangan dan akan menggunakan pelbagai cara untuk mencapai kemenangan itu. Orang ini banyak akal teman-teman, orangnya bijaksana dan pandai mencari solusi. Tetapi ada kalanya karakter orang ini seperti tidak konsisten. Tetapi dari segi pekerjaannya, dia melakukan pekerjaannya dengan begitu baik sekali. Kita akan lihat lagi teman-teman ya. Ketika kamu merasakan orang ini hilang, dia datang lagi. Ketika kamu merasakan dia datang, dia pergi lagi. Nah, gambarannya seperti itu teman-teman ya, daripada si dia ini. Beberapa di antara dia ya, mungkin teman-temannya detik ini sudah pergi meninggalkan hubungan ini. Maksudnya begini, sudah pergi meninggalkan kamu, tetapi kerana bersebelahan dengan Page of Swords, ada keinginan untuk datang kembali. Dia merasakan mungkin ketika dia meninggalkan kamu di momen yang tidak tepat. Nah, ini ada gambar seseorang yang berkejaran ya, kembali untuk mendapatkan 8 cangkir ini yang ditinggalkan. Setiap malam teman-teman ya, memori yang seperti ini ya, bermain di mindanya. Mengapakah dia memilih untuk pergi? Mengapakah dia memilih untuk meninggalkan kamu? Dan kini kesan yang dia tinggalkan itu cukup mendalam. Dia sering memikirkan mengapakah dia terpaksa melakukan ini ya, meninggalkan apa yang dia rasakan, walaupun kamu adalah orang yang dipilih. Dia merasakan seperti dia melakukan ataupun mengambil keputusan yang tidak tepat. Memori seperti ini sering mengganggunya di waktu malam. Walaupun mungkin ya ada yang ditinggalkan sudah bertahun-tahun lamanya. Di sini teman-teman, perputaran takdir. Orang ini sentiasa merasakan ya, takdir memputarkan ya, seperti sesuatu ini belum berakhir di sini. Ini masih lagi berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada ikatan takdir di antara kalian dan dia merasakan ke depannya nanti mungkin ada kesempatan ya untuk hubungan ini. Mungkin detik ini dia terpaksa pergi, tetapi ke depannya nanti mungkin akan ada kesempatan untuk dia kembali. Nah, dari segi perasaannya teman-teman ya, orang ini sebenarnya ingin mengejar kamu. Dia sangat ingin mengejar kamu, perasaannya meledak-ledak. Tetapi dia terpaksa memilih untuk berundur. Sebenarnya jikalau diberikan pilihan ya, bersebelahan dengan Page of Swords, dia tidak akan menyerah kepada kamu. Dia tidak akan menyerah begitu saja dalam hubungan ini kerana kenyamanan yang dia rasakan. Dia merasakan kamu adalah orang yang tepat, yang ingin dia miliki. Kamu adalah raja. Kamu adalah ratu di hatinya si dia.
Tetapi entah kenapa teman-temannya, kita akan cari tahu sebentar lagi, dia terpaksa mundur. Terpaksa seolah-olah mematikan apa yang dia rasakan. Tetapi dia merasa ada ikatan takdir yang begitu kuat di antara kalian. Baik teman-teman, kita akan lihatkan dengan lebih jelas lagi di sini ya. Ketika dia terpaksa memilih untuk mendiamkan perasaannya ke kamu. Ketika dia terpaksa memilih untuk berundur atau mendiamkan perasaan ini ya, apakah yang sebenarnya dia rasakan? Ketika dia diam, kelihatan seperti cuekin kamu, tidak berminat, seperti tidak membalas cinta kamu ya. Apakah yang sebenarnya dia rasakan? Kenapakah kamu menangkap perasaan on-off dari orang ini? Wow, teman-teman, kartu ini loncat sendiri ya. The Moon, teman-teman. Sesuatu yang saya rasakan dari tadi lagi ya. Seseorang yang cukup merasakan insecure. Di sini ada ketakutan untuk mendekati kamu. Skopnya cukup luas sekali ya. Sama ada kerana dia merasakan hubungan ini tidak boleh diteruskan. Mungkin ya kalian ini sama ada dia yang ada pasangan atau kamu yang ada pasangan. Dia takut. Dia takut untuk maju ke depan dalam hubungan ini. Kerana dia sedar dia berada di posisi yang tidak mengizinkan. Ataupun di ujung-ujungnya nanti dia akan ditinggalkan. Sama ada dia yang ada pasangan atau kamu yang ada pasangan. Maka dia terpaksa memberikan perubahan ini kepada kamu. Entah mengapa dalam diam ya, daripada kartu ini saya menangkap ya, dia menyedari akan perasaan kamu kepadanya. Dia sedar kamu mencintainya. Dia juga sedar dia mencintai kamu. Tetapi terpaksa dipendamkan. Terpaksa didiamkan. Kerana jikalau dia mengutarakan perasaannya kepada kamu, ini seperti bakalan ya, memberikan perubahan yang drastis terhadap hubungan yang sedang dijalankan ini. Maka ada ketakutan, ada ketidakpastian, insecurity yang membuatkan dia terpaksa memilih untuk memendamkan sahaja perasaan ini. Saya menangkap energi seseorang ya, demi menjaga hubungan baik bersama, menjaga kedamaian. Tidak mahu ribut-ribut ya, nanti akan ada pertengkaran, salah faham. Maka dia memilih untuk menguburkan perasaan ini. Diamkan sahaja. Semakin didiamkan, semakin perasaan ini menjadi kuat. Semakin dia diamkan, dia semakin merindukan kamu. Ada perasaan seperti, mengapakah dia terpaksa berada di posisi ini? Mengapakah dia terpaksa memendamkan? Mengapakah dia terpaksa pergi daripada apa yang dia rasakan? Padahal perasaan itu begitu kuat untuk mencintai kamu. Nah, di sini ada insecurity, ada ketakutan. Nah, contoh yang paling mudah teman-teman ya, katakanlah kamu ada pasangan sah atau kedua-duanya sekali. Nah, ini menunjukkan perasaan sebenarnya kepada kamu. Dia tidak boleh ya mengutarakan perasaannya, dia terpaksa pendamkan sahaja. Kerana ini kondisi yang tidak mengizinkan. Untuk menjaga hubungan baik, dia terpaksa menggantungkan kamu. Demi mengekalkan ya perasaan nyaman yang sudah dia rasakan dengan kamu. Nah, kita cari tahu pula. Apakah yang kamu apa teman-teman ya? Apakah kamu menyadari akan perkara ini? Dan seperti apakah tindak balas kamu terhadap isu ini? Katakanlah teman-teman ya, sama ada kamu menyadari apa yang dia lakukan ataupun tidak. Apakah tindak balas kamu terhadap apa yang dia lakukan dari pihak si dia? Dengan seperti memendamkan ya, memendamkan perasaan, tidak melanjutkan hubungan ini, tidak membuka hatinya kepada kamu, tidak mengutarakan apa yang terbuku ya di hatinya, sama ada kamu menyadari ataupun tidak. Seperti apakah tindak balas kamu di sini? Jikalau kamu menyadari, seperti apakah tindak balas kamu? Jikalau kamu seperti kurang jelas, seperti apakah tindak balas kamu? Nah, itu yang ingin kita cari tahu di sini ya, di pihak kamu. Di sini ada Three of Wands. Saya menangkap energi lebih ke arah kamu sudah tahu, ya. Kamu sudah tahu ada keinginan untuk maju kepada si dia, tetapi terbatas. Sama ada kamu terbatas kerana long distance relationship, berjauhan dengan satu sama lain, yang mengindikasikan tempat tinggalnya yang jauh dari kamu, orang ini tidak berada berdekatan dengan kamu, ataupun simply teman-teman ya, kondisi yang tidak mengizinkan.
Tetapi ada kalanya kamu seperti cuba melawan arus, ingin mendekatkan diri kamu dengan si dia. Tetapi semakin kamu mendekatkan, dia kelihatan seperti menjauhkan diri. Kerana dia sedar ada ketakutan, kondisi yang tidak mengizinkan. Tetapi kamu di sini menanti-nanti, mencuba-cuba. Jikalau kamu juga menyedari ini tidak memungkinkan, kamu tidak berganjak pergi. Walaupun ada keinginan, ada kesadaran untuk kamu pergi. Jikalau kamu pergi, itu hanyalah sebatas surface-nya sahaja. Jauh di dalam hati kamu bertanyakan apakah ada kesempatan untuk mendekatkan diri dengan dia. Kamu tahu kenapa, teman-teman? Kerana masih ada perasaan sayang, masih ada perasaan rindu dan sukar untuk melepaskan. Nah, di sini berlari pergi, maju mundur sama ada ingin pergi masih dibayang-bayangi oleh cangkir-cangkir ini. Sama ada dia yang pergi atau kamu yang pergi, tetapi masih dihantui oleh bayang-bayang cangkir ini yang mengikuti jejak kamu. Di sini kamu seperti berada di persimpangan. Untuk pergi, apakah kamu benar-benar pergi? Masih dihantui oleh bayang-bayang si dia, atau kamu masih mengharapkan kepada sebuah harapan? Apakah ada kesempatan ke depannya nanti untuk mendekatkan diri kamu dengan si dia? Di sini saya menangkap energi kamu yang kurang pasti sama ada ingin maju atau mundur. Ketika ingin pergi, masih dihantui oleh bayang-bayang. Ketika ingin maju, tidak pasti sama ada ini momen yang tepat untuk melakukan ini. Bottom of the deck, teman-teman. Kalian ini jatuh cinta dengan satu sama lainnya. Ada sikap seperti dedikasi, committed, seperti devoted Kamu begitu jatuh cinta dengan si dia, dia juga begitu jatuh cinta dengan kamu. Kalian berdua mengalami satu persamaan. Sukar untuk menggantikan kamu sukar untuk menggantikan posisinya, dia juga mengalami kesukaran untuk menggantikan posisi kamu. Apa yang kalian lakukan di sini adalah cuba dengan secara diam memenangkan hati masing-masing. Kamu di sini dengan menggunakan taktik kamu untuk tetap memenangkan hatinya, dia dengan caranya yang tersendiri dalam diam ingin memenangkan kamu kembali. Nah, itu yang sedang berlaku di sini. Itu yang saya tangkap dengan kuat di sini Sama ada kamu yang berzodiak Leo atau dia yang berzodiak Leo, berzodiak Pisces. Pisces kuat dalam bacaan hari ini Berzodiak Pisces, Leo, Taurus. Pisces cukup kuat sekali. Ada 3 kartu yang mengindikasikan zodiak Pisces ini. Sama ada zodiak kamu atau zodiak dia, Leo ataupun Taurus. Itu yang paling kuat di sini. Dan ada kehadiran zodiak yang lain yang tidak terlihat adalah setakat ini, teman-teman Capricorn, Taurus, Virgo. Tetapi ada kehadiran zodiak yang lain seperti Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Yang terkuat seperti saya sebutkan tadi. Yang masih tidak terlihat adalah Taurus, Capricorn, teman-teman. Di sini kuat Taurus yang tidak terlihat mungkin Capricorn dan Virgo. Tetapi kerana kehadiran di Empress ini juga mewakili zodiak Capricorn dan Virgo. Tetapi lebih kuat ke arah Taurus. Baik, teman-teman, kita akan lihat dengan lebih jauh lagi Mengapakah dia diamkan perasaan ini kepada kamu? Nah, mengapakah dia seperti cenderung tidak mahu mengungkapkan perasaan sebenar dia kepada kamu? Kita cuba lihatkan, teman-teman kondisi hubungan kalian. Mengapakah dia mendiamkan perasaan ini kepada kamu? Mengapakah dia hanya mampu mencintai kamu di dalam hatinya, menguburkan perasaan ini seorang diri? Mengapakah begini? Mengapakah orang ini bersikap denial ketika kamu juga dapat merasakan yang dia ini mencintai kamu? Tetapi mengapa dia seolah memilih untuk pergi? Mengapakah dia mungkin sudah pergi, menutup perasaannya kepada kamu, bertindak untuk tidak melanjutkan hubungan ini? Mengapa begitu? Di sini, teman-teman second chakra archangel area. Kerana apa yang dia rasakan dari segi gairah kepada kamu ini terlalu kuat. Saya menangkap energi orang yang mengontrol apa yang dia rasakan kepada kamu. Kegairahan kepada kamu ini cukup kuat sekali Tetapi secara alami dengan kehadiran second chakra ini, teman-teman second chakra ini mengindikasikan Swadhisthana,
sakral chakra teman-teman ya, yang mengindikasikan seseorang yang memang tertutup dari segi emosi. Ada kalanya dia begitu tidak bersedia untuk terbuka ya, dari segi emosi, apatah lagi untuk menerima cinta baru. Dia mengambil waktu, memakan waktu untuk membiasakan dirinya. Secara alami dia memang seorang yang cukup tertutup. Maka di sini kamu lihat ya, di atasnya ada the moon. Dia seorang yang memendam. Dia sukar untuk, seperti introvert, begitu sukar untuk membuka dirinya kepada orang lain. Nah, apatah lagi, apa yang dia rasakan kepada kamu adalah dari segi seksual. Ada kegairahan yang hebat di sini, teman-teman ya. Maka dia merasakan begitu, ada kalanya tidak bersedia untuk bersikap terbuka ke arah itu, untuk menerima emosi yang sedang dia rasakan. Orang ini seperti memerlukan waktu ya, untuk benar-benar terbuka dari segi seksualnya kepada kamu. Nah, walaupun dia merasakan cukup nyaman, dia mungkin orang yang tidak berpengalaman, seperti orang yang belum pernah bernikah ya, atau sudah lama single, masih lagi jomblo walaupun usianya sudah meningkat. Ketika dia tidak berpengalaman, dia mungkin seorang yang agak pemalu. Nah, ada sesuatu yang mengindikasikan seksualitas yang tertutup. Dia ingin ya, dia perlukan waktu untuk benar-benar dapat terbuka dari segi ini kepada kamu. Alasan kedua, teman-teman, Magician and the Mirror. Untuk merealisasikan ini, teman-teman ya, untuk merealisasikan perasaannya kepada kamu, dia perlu bersikap lebih terbuka ya, terbuka seperti menjadi seorang magician. Tetapi apa yang terjadi setakat ini, kalian lebih ke arah communication. Mungkin ada yang jarang bertemu, tidak pernah bertemu. Nah, jikalau ada yang tidak pernah bertemu, apatah lagi sentuhan fisik. Maka ini memperlihatkan dengan jelas ya, mengapa dia lebih memilih untuk mendiamkan apa yang dia rasakan. Kerana orang ini akan makan waktu untuk merealisasikan perasaannya kepada kamu. Orang ini banyak merefleksi dirinya. Dia seperti kurang yakin, kurang percaya diri akan apa yang dia rasakan kepada kamu. Ada sisi insecurity, ketakutan, tidak percaya diri. Dia merasakan dirinya ini seperti tidak cukup baik kepada kamu. Maka dia sering merefleksikan dirinya di dalam cermin. Apakah dia ini secantik kamu? Apakah dia ini setampan kamu? Apakah kalian ini akan kelihatan sepadan? Nah, dia sering mempertikaikan isu ini. Ini seperti sedikit Beauty and the Beast. Dia merasakan kamu ini mungkin terlalu cantik, terlalu tampan untuk dirinya. Maka orang ini banyak merefleksikan dirinya. Jadi kurang percaya diri, dia merasakan dia kurang setaraf dengan kamu. Di sini ada third chakra Archangel Chamuel. Nah, kelihatan begitu jelas sekali teman-teman ya, keyakinan dan kepercayaan diri. Hadir juga third chakra ini teman-teman ya, yang memperlihatkan kepada apa? Manipura. Ini mewakili kepercayaan diri, harga diri dan kekuatan pribadinya. Orang ini perlu yakin, perlu tegas ketika membuat keputusan. Tetapi orang ini sepertinya dalam detik ini teman-teman ya, tidak dapat mencapai keputusan kerana dia kurang yakin akan dirinya ketimbang kamu. Dia mungkin yakin akan perasaan kamu kepadanya, tetapi dia kurang percaya diri, kurang ada kekuatan ya, keyakinan diri terhadap kamu dan hubungan ini. Orangnya banyak memendam, banyak merenung. Ada sisi insecurity, ada ketakutan. Dia tidak pasti, ada kelabilan dari sikapnya. Apakah jikalau dia bersikap terbuka, mengutarakan perasaannya kepada kamu, kamu tidak akan merejectnya. Orang ini cukup takut sekali jikalau dia direject. Kerana dia orang yang tidak mahu kalah ya. Dia takut sekali jikalau dia direject. Maka dia lebih memilih untuk mereject kamu sebelum kamu mereject dia. Nah, di sini teman-teman, kamu pertimbangkan. Jikalau kalian jarang bertemu, tidak pernah bertemu. Nah, ini menjelaskan mengapa dia memilih untuk mendiamkan sahaja, menguburi apa yang dia rasakan kepada kamu. Kedua-dua cakra ini teman-teman ya, Swadhisthana dan juga Manipura. Ini menunjukkan ada persamaannya. Keyakinannya terhadap mengawal apa yang dia rasakan kepada kamu. Ekspresi dia kepada kamu. Orang ini seperti tertutup dari segi ekspresi. Dia mungkin pemalu, teragak-agak, sedikit pasif,
merasakan sukar untuk mengekspresikan dirinya. Dia perlu menguatkan dirinya dengan lebih tegas lagi, mencapai keyakinan diri, percaya diri sebelum dia bersikap benar-benar terbuka kepada kamu. Ketiga-tiga kartu ini lebih mengindikasikan refleksi dirinya. I don't think there's anything wrong with you, tetapi ini lebih ke arah dia. Keyakinan dirinya sendiri. Teman-teman, begini. Mungkin saya perlu sedikit details ya. Beberapa di antara dia merasakan ya, kerana kamu begitu mencintai. Begitu dia merasakan kamu ini cukup hangat sekali ya. You're a very hot person. Cukup seksi, cukup tampan ya. Dari segi seksualitasnya, dia merasakan dia seperti tidak mampu memenuhi permintaan kamu. Beberapa di antara dia ini mungkin sudah agak tua ya. Kamu faham maksud saya ya? Dia kurang percaya diri. Dia merasakan dia mungkin tidak dapat memuaskan kamu. Dia merasakan dia ini tidak sepanas kamu, tidak sehangat kamu. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Nah, ketika kehilangan kepercayaan diri seperti ini, membuatkan dia lebih memilih untuk mendiamkan. Biar kamu yang mengejar, dia diam sahaja. Kerana dia kurang yakin. Nah, ini yang terjadi ya. Dari segi seksualitasnya, dia merasakan dia tidak sehangat kamu. Lebih baik dia diamkan diri, biar kamu saja yang mengejar. Itu yang saya tangkap daripada 3 kartu pertama ini. Ini lebih ke arah kurang keyakinan diri ya, kurang kepercayaan diri. Dia perlu lebih tegas lagi untuk mendapatkan keyakinan diri ini sebelum dia mengungkapkan apa yang terbuku di hatinya untuk kamu. Jikalau kamu soalkan apakah dia benar-benar mencintai kamu, jawapannya jelas terlihat dari kartu pertama. Orang ini cukup bergairah, cukup menginginkan kamu, tetapi dia takut dia tidak dapat perform. Kamu faham maksud saya ya? Di sini teman-teman, door to personal healing and happiness. Kamu tahu teman-teman, ini bukan setakat ataupun sekadar ya bergairah sahaja. Orang ini mulai benar-benar mencintai kamu. Di sini ada sisi kestabilan yang tidak mencukupi. Dia merasakan dari sisi keuangan dan kestabilan, kebanyakan daripada dia ya masih belum cukup stabil. Mungkin ada 1-2 yang benar-benar mapan, tetapi secara keseluruhan, dia merasakan dia masih tidak stabil untuk membahagiakan kamu. Bukan saja daripada segi kegairahan, seksualitas, tetapi dia juga merasa kurang yakin daripada gaji, pendapatannya, keuangannya. Dia merasakan kamu yang banyak membantu, kamu yang banyak membantu dari segi keuangan, tetapi dia tidak boleh berterusan seperti ini. Maka dia seperti cenderung menarik diri untuk healing, untuk mengekalkan hubungan baik dengan kamu. Dia seperti dalam cara diam, ingin kamu memberikan dia waktu untuk memperkuatkan lagi ya sisi keuangannya, kestabilannya. Nah, mungkin di sini kamu mungkin akan pertikaikan, Kak, tetapi dia cukup kaya, dia cukup mapan. Nah, ini mungkin bukan energi orang yang mapan itu ya. Ini kebanyakan tarik energi orang yang masih lagi cuba menstabilkan kondisi keuangannya. Dia lebih ke arah spiritual detik ini, cuba healing, cuba mencari atau membenahi dirinya, mencari kebahagiaan dirinya sebelum dia dapat membahagiakan kamu. Jikalau dia gagal mencapai kebahagiaan dirinya, bagaimanakah dia mampu untuk membahagiakan kamu? Wow, sepertinya semua cakra keluar di sini ya. Di sini ada 5th chakra Archangel Gabriel. Kamu tahu teman-teman, Vishuddha. Di sini teman-teman, saya merasakan orang ini ya dari segi komunikasi. Ini semua berbalik kepada kartu yang sama teman-temannya, dari segi komunikasi, daripada segi emosi, dari segi kepercayaan diri ya, dia perlu kuatkan lagi. Kartu ini berbicara tentang kemampuan seseorang untuk berbicara secara jujur dan benar, menggunakan kebijaksanaannya, sensitivitinya dalam menyampaikannya segala message yang terbuku di hatinya untuk kamu. Nah, di sini jelas terlihat self-expression ini, ability to speak, tidak diungkapkan. Nah, di sini teman-teman ya, segala sesuatu itu terlekat ya, ditekaknya seperti what do you call that ya? Dia ingin berbicara sesuatu tetapi tidak kesampaian. Disimpan ya, ditekak ini ya, seperti tidak dapat menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan. Kata-kata itu sudah naik ke atas tetapi tersekat di sini, tidak dapat dia utarakan.
seolah-olah dia kurang yakin untuk mengungkapkan hasrat di hatinya kepada kamu. Ketiga-tiga cakra ini mengindikasikan perasaan dia yang kurang yakin, tidak ada kepercayaan diri dan juga keyakinan diri untuk mengungkapkan ini kepada kamu. Ketika sudah sampai di tekak itu teman-teman ya, dia seperti tidak dapat mengekspresikan sepenuhnya kepada kamu. Tetapi mungkin ada signal-signal yang dihantar yang membuatkan kamu sudah mengetahui ya akan apa yang terbuku di hatinya kepada kamu, tetapi dia tidak dapat menyampaikan itu. Di sini ada victory. Ada keinginan teman-teman ya, ada benar-benar keinginan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada kamu suatu hari nanti secara terang-terangan. Tetapi setakat ini kata-kata itu seperti terlekat ya di tekak ataupun di lehernya. Dia tidak dapat mengungkapkan sepenuhnya apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Saya merasakan daripada awal ya, orang ini takut. Kamu tahu ketika kamu takut, ketika kamu memendam sesuatu atau ingin menangis dan kamu terpaksa menahan, kamu akan merasa seperti tersentak di tekak kamu. Nah, itu yang dia rasakan. Dia seperti menguburi segala isi hatinya dan tidak dapat disampaikan kepada kamu. Tetapi keinginan dia untuk menyampaikan ini cukup kuat sekali. Tetapi di sini saya menangkap energi kamu yang sudah dapat menangkap ya bahawa kata-kata ini terbuku di hatinya. Nah, dia mengalami kesukaran untuk ekspresi teman-teman. Ada perasaan kurang pasti, not sure, insecurity, ketakutan, agak tertutup orang ini ya untuk mengutarakan perasaannya kepada kamu. Maka apa yang dia lakukan? Dia berbohong. Ketika kamu bertanyakan apakah dia mencintai kamu, dia akan memberikan gambaran dia tidak mencintai kamu supaya kamu tidak berharap. Dia akan pergi begitu saja, mungkin menganggap kamu sebagai teman tetapi mesra, sebatas teman, sebatas sahabat. Orang ini banyak berbohong dengan kamu teman-teman, khususnya dari segi perasaannya, agar tidak terlihat dengan jelas bahawa dia mencintai kamu. Sebenarnya dia sangat mencintai kamu di sini ya, tetapi dia terpaksa berbohong demi mengimbangi Angel of Balance, mengimbangi hubungan ini dengan kamu. Beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, kebohongan itu jelas terlihat, kamu dapat merasakannya. Tetapi kamu juga memilih untuk membiarkan saja. Kita akan lihat dengan lebih jelas di sini teman-teman ya. Apakah yang dia rasakan kepada kamu dengan lebih terperinci. Jauh di dalam hatinya teman-teman. Apakah yang sedang dia rasakan kepada kamu detik ini? Ketika dia memilih untuk menutup hatinya, ketika dia memilih untuk tidak membalas cinta kamu, ketika dia menjawab tidak, ketika kamu bertanyakan sama ada dia mencintai kamu. Nah, kita cuba lihatkan di sini. Apakah yang sebenarnya dia rasakan ketika dia menguburi segala perasaannya di sini? Apakah yang sebenarnya dia rasakan kepada kamu? Be supportive. Wow, di sini teman-teman saya lebih menangkap ya, seseorang yang tidak bersikap genuine, tidak menjadi dirinya sendiri. Kamu sebenarnya sangat ingin dia menjadi dirinya sendiri dengan berterus terang. Tetapi dia memilih untuk hanya mendukung kamu, support kamu, tetapi tidak menjadi dirinya sendiri. Berbohong ya, berbohong dengan perasaannya kepada kamu. Love who you are. Sebenarnya teman-teman, orang ini benar-benar mencintai kamu seadanya. Dia tidak pernah komplain ya, kekurangan di diri kamu, apapun yang kamu rasakan ya, kurang di diri kamu, tetapi dia benar-benar mempunyai sudut pandang yang berbeda dan benar-benar menganggap kamu ratu dan raja di hatinya. Orang ini menerima kamu seadanya, tidak ada kekurangan ya tentang kamu di mata si dia. Consider your foundation. Nah, teman-teman di sini, apa yang dia rasakan? Dia orang yang tahu diri sebenarnya. Dia benar-benar ya menilai dirinya sendiri. Orang yang sedar diri ya. Mungkin kerana di sini ramai di antara kamu yang lebih berjaya. Maybe you're a businessman, a businesswoman, ketimbang dirinya yang masih lagi mencari-cari sebuah keberhasilan. Kamu lebih berjaya di sini. You're expanding here. Maka di sini dia tahu diri teman-teman. Dia merasakan dirinya jauh lebih rendah daripada kamu dari segi kestabilan. Maka dia terpaksa mundur. Orang ini minder. Dia merasakan dia ini tidak cukup berjaya, masih lagi ya kejayaan yang tidak kunjung datang,
menanti-nanti ya sebuah kejayaan yang tidak pasti. Tetapi kamu pula di sini sudah dapat mengembangkan perniagaan, kamu lebih berjaya, lebih berhasil, semakin berhasil ke depannya. Maka dia merasa seperti dia perlu mempertimbangkan fondasi dia ketimbang kamu. Orangnya benar-benar tahu diri. Mungkin selama ini kamu yang banyak membayar, membelikan dia sesuatu, membantu dari segi keuangannya, sehingga kamu lelah, ada yang bertindak untuk berundur. Dia sedar diri, teman-teman. Dia tahu diri. Dia tahu dia siapa. Maka ini yang dia rasakan. Ada perasaan yang bercampur aduk sehingga terpaksa melepaskan kamu ya. Di sini you are limitless. Dia juga merasakan, teman-teman ya, kamu ini ada future ataupun masa depan yang cukup baik. Dia tidak mahu menjadi penghambatnya. Kerana dia menyedari, teman-teman ya, kamu ini ya cukup menawan. Kamu dapat memikat hati siapa sahaja yang memandang kamu. Sama ada lelaki atau wanita ya, lawan jenis yang lain. Dia sedar ramai yang meminati kamu. Tetapi tidak ramai yang meminati dirinya. Limit kamu ini tidak terbatas. Pergerakan, kerjaya kamu, keuangan kamu, masa depan kamu ini tidak terbatas. Kamu semakin seperti berjaya ya, berkembang, bertumbuh. Maka dia merasakan, teman-teman ya, dia ini hanya akan menghambat masa depan kamu. Maka dia seperti berkorban di sini. Dengan kehadiran The Hangman ini juga mengindikasikan dia bukan saja terpaksa mendiamkan apa yang dia rasakan, dia juga terpaksa mengorbankan apa yang dia rasakan untuk kamu dengan bertindak pergi. Dia terpaksa mengorbankan apa yang dia rasakan kepada kamu agar dia tidak menghambat kejayaan kamu. This person don't want to hold you back ya. Dia tidak mahu menjadi kendala dalam kehidupan kamu. Ini yang sedang dia rasakan. Kerana dia merasakan jikalau dia tidak dapat memberikan kamu kebahagiaan itu, kamu bakalan dapat mencapainya sendiri. Maka dia tidak mahu menghambat kerjaya kamu. Di sini teman-teman, back to what you love. Tetapi dia mulai menyedari ya, seiring berjalannya waktu, walaupun dia mendiamkan kamu, menguburi perasaan ini, kamu adalah orang yang dia cintai. Ada kesakitan ketika dia terpaksa ya, mengorbankan perasaan yang besar ini. Dia takut untuk membuka hatinya. Dia takut jikalau dia dikecewakan. Kerana dia orang yang perlu diyakinkan. Dia juga merasakan kamu ini ada kalanya on off. Dia dapat merasakan perilaku kamu ya terhadap dirinya, ada kalanya cukup prihatin. Ada kalanya kamu terlalu sibuk mengabaikan dirinya. Maka dia tidak begitu sure, begitu pasti apakah kamu ini benar-benar menginginkan dirinya. Nah, itu yang dia rasakan. Di sini teman-teman ya, dia juga merasakan kamu ini mulai berubah. Sama ada kamu menghadirkan orang lain, ada juga beberapa di antara kamu di sini ya, ini mungkin cinta baru. Maka orang ini belum yakin akan perasaan kamu sepenuhnya kepada dia. Walaupun dia sedar dia cukup mencintai kamu. Nah, ini jikalau kamu sedang menjalankan hubungan baru. Tetapi jikalau ini hubungan yang sudah lama, dia mulai merasakan kamu mungkin ya, ketika dia pergi meninggalkan, kamu sudah menghadirkan orang baru dalam hidup kamu. Maka dia terpaksa berterusan menguburi apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Jikalau dia yang pergi meninggalkan kamu, ada perasaan yang dia ini sudah terlambat. Jikalau dia kembali lagi, kamu mungkin sudah ada cinta baru. Dia mungkin sudah terlambat untuk kembali kepada kamu. Nah, ini yang dia rasakan. Detik ini ya, ini yang sedang dia rasakan. Dia mungkin terlambat untuk kembali mengejar kamu. Get to know each other. Nah, jikalau ini hubungan baru, teman-teman ya, kalian masih lagi dalam proses mengenali hati budi masing-masing. Detik ini, jikalau kalian sedang tidak berkomunikasi, sedang berjarak ya, dia merasakan dia perlu mengenali kamu dengan lebih jauh lagi sebelum benar-benar bersikap terbuka, mengungkapkan apa yang dia rasakan di hati dia untuk kamu. Baik teman-teman, kita lihatkan lagi ya, ke depannya nanti. Apakah langkah dia yang seterusnya ke depannya nanti terhadap perasaan cintanya ini kepada kamu? Apakah dia akan berterusan menguburi perasaan ini, ataupun dia mungkin akan mulai mengatur langkah untuk membuka rasa hati ini kepada kamu? Kerana orang ini benar-benar sukar untuk mengekspresi. Maka kita cuba lihatkan di sini ya, ke depannya nanti. Knight of Swords, teman-teman. Dia akan berjuang dengan cara berkomunikasi dengan kamu. Mungkin dia akan cuba mendapatkan keyakinan ya
kepercayaan dirinya untuk berkomunikasi dengan kamu dalam waktu yang singkat ini. Ini akan berlaku dalam waktu yang cepat. Mungkin dia merasakan dia sudah lama menunda-nunda dan kini merupakan momen yang tepat untuk datang memberitahu kamu akan apa yang terbuku di hati dan perasaannya. Dia mencari cara, teman-teman ya. Dia mencari solusi kerana dia sedar jalan pulang itu adalah ke kamu. Nah, dia mencari cara, mencari solusi, memikirkan dengan sebijak mungkin untuk mencari cara yang tepat untuk berkomunikasi dengan kamu agar kamu mengetahui apa yang terbuku di hatinya. Dia tidak mahu lagi berterusan begini ya, seorang diri menguburi apa yang dia rasakan kepada kamu. Kerana keadaan ini jikalau berterusan, dia kesepian. Maka dia sedang mencari cara untuk menyampaikan ini kepada kamu. Di sini teman-teman, walaupun dia mencari cara ya, dia masih lagi ada konflik batin ya. Nah, orang ini benar-benar merasakan begitu sukar ya untuk benar-benar bersikap terbuka dengan kamu. Maka dia seperti maju mundur ya. Seperti saya sebutkan tadi ya, ada sesuatu yang getting stuck in the throat, tersekat di tekaknya. Ingin mengutarakan ini tetapi merasakan begitu sukar. Dia juga takut teman-teman. Jikalau dia benar-benar mengungkapkan perasaannya kepada kamu, apakah bakalan yang terjadi pertengkaran ya di antara keluarga kamu dengan pasangan kamu, pasangan si dia, dan dia tidak mahu ini sebenarnya. Maka dia memikirkan cara yang terbaik untuk mendekati kamu. Tidak mahu ya jikalau dia datang berbicara dengan kamu nanti dalam waktu dekat ini akan ada konflik. Nah, dia cuba mencari solusi agar tidak ada konflik. Bottom of the deck teman-teman. Orang ini ingin melakukan ini dengan cara yang benar, dengan cara yang bertanggungjawab. Detik ini saya merasakan dia cukup kesepian, tetapi dia benar-benar nekat untuk memberitahu kamu. Tetapi dia seperti takutkan ya. Dia takutkan, I don't know you guys. Dia takutkan isteri, suami kamu di sini. Seperti itu ya. Maka dia menimbang-nimbang. Ada konflik di antara kalian di sini ya. Kerana dia sedar kamu sebenarnya ingin kejelasan daripada hatinya. Dia juga ingin melakukan ini dengan cepat. Dia ingin melakukan ini dengan cepat ya. Tetapi dia terpaksa menutup dirinya teman-teman. Saya tidak tahu teman-teman apakah ke depannya nanti dia benar-benar akan bersikap terbuka ataupun kerana dia merasakannya untuk benar-benar terbuka dengan kamu, dia seolah-olah berjuang sendirian ya. Tidak ada yang membantu di sini. Maka dia memilih untuk menutup pintu hatinya. I don't know you guys ya, kerana dia merasakan ini adalah sebuah tanggungjawab ya, King of Pentacles. Jikalau dia benar-benar membuka hatinya kepada kamu, apakah dia bersikap bertanggungjawab? Jikalau dia melakukan ini ya, kedepannya nanti dia masih mencari solusi kepada masalah kalian. Sama ada dia perlu berterus terang ataupun berterusan seperti ini. Kerana orang ini menghindari konflik. Dia tidak mahu nanti akan terjadi ya pertengkaran dan sebagainya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Jikalau dia tidak perlu mendiamkan rasa cinta ini di hatinya, apakah pesan yang dia ingin kamu ketahui detik ini melalui pembacaan hari ini? Mungkin teman-teman ya, ke depannya nanti, jikalau dia berterusan menutup dirinya, mendiamkan apa yang dia rasakan, apakah yang ingin dia beritahu kamu melalui pembacaan ini? Are you seeing someone new? Nah, ini perubahan yang dia rasakan ya. Seolah-olah kamu sudah menghadirkan orang yang baru dalam hidup kamu. Mungkin dia merasakan perubahan di diri kamu ya. Expanding. Kamu mulai seperti mungkin berjarak dengan dia, mulai tidak berkomunikasi, memperlihatkan kepada pilihan lain, maka dia bertanyakan, apakah kamu sudah menghadirkan orang baru dalam hidup kamu? I will reach out soon. Ketika dia sudah mendapatkan cara ya, dia akan cuba reach out kepada kamu. Sehinggalah detik ini teman-teman ya, dia masih belum mendapatkan cara untuk reach out dengan kamu. Maka dia tidak mahu ya ketika dia reach out dengan kamu ini akan terjadi pertengkaran ya. Kita akan lihat lagi di sini ya. I still remember you. Walaupun hubungan kalian ini on off ya, mungkin ada yang berjarak jauh dan sebagainya, atau mungkin sudah berpisah bertahun-tahun, dia ingin kamu ketahui, dia masih mengingati diri kamu, tidak pernah melupakan kamu. Orang ini ada tanggungjawab yang tertentu teman-teman ya, dan dia tidak pernah melupakan kamu. Kita lihat lagi.
I'm focusing in upgrading my life through work. Kerana sikap tanggungjawab ini, teman-teman, sebelum dia datang kepada kamu, membuka hatinya, memberitahu kamu apa yang dia rasakan kepada kamu, dia akan cuba menstabilkan kondisi keuangannya dulu. Ketika dia sudah menstabilkan kondisi keuangannya, dia akan lebih yakin untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Nah, ketika ada uang, hidupnya sudah upgrade, dia akan lebih yakin untuk mendekatkan dirinya dengan kamu. Kerana apakah yang dapat dia tawarkan kepada kamu jikalau dia tidak mempunyai kestabilan? Nah, ini yang dia pikirkan. Apakah kamu juga akan memandang sama ada dia lebih stabil atau masih seperti dulu? Dia ingin menstabilkan hidupnya, teman-teman. Kita akan lihat lagi di sini. Nah, benar teman-teman. I feel so lonely. Detik ini teman-teman, dia merasakan cukup kesepiannya. Nah, berlandaskan rasa sepi ini, tergerak hatinya untuk datang mencari kamu dengan cepat. Tetapi dia sedar, dia perlu cari jalan yang terbaik. Jikalau tidak, ada yang akan berkonflik, yang melibatkannya keluarga, 3-5 orang begini orang yang tidak mendukung pasangan kamu, pasangan dia. Jikalau kalian saling single, dia tidak mahu ada gejolak nanti ke depannya maka dia perlu datang di momen yang tepat, mencari jalan yang benar-benar tepat untuk kalian. Dia perlu memikirkan cara, perlu memikirkan solusi. Seperti itu Kita lihat lagi. I know I have let you down. Dia tahu sepanjang waktu ini teman-teman dia telah banyak mengecewakan kamu. Mengecewakan kamu dengan menguburkan perasaan ini, tidak berterus terang, menunda-nunda, dan banyak hal yang tidak dia lakukan untuk kamu ketimbang apa yang sudah kamu lakukan untuk si dia. Beberapa di antara kamu di sini bertindak sejauh ini sehingga ingin benar-benar berlayar, menaiki pesawat, mencari si dia. Tetapi apa yang terjadi ketika kamu bertindak untuk melakukan ini? Dia menghampakan kamu. Ketika kamu sudah bertindak untuk menaiki pesawat mungkin menyiapkan dokumentasi untuk pergi mencarinya, dia benar-benar mengecewakan kamu. Mungkin ada last minute cancellation yang menunda-nunda, tidak mengizinkan kamu untuk pergi mencarinya. Ada energi itu sengaja membatalkan sehingga dia menyedari dia benar-benar mengecewakan kamu. Bottom of the deck, I walk away because I feel that I'm not good enough for you. Nah, ini jelas terlihat tadi dia berundur pergi kerana dia merasakan dia menghambat masa depan kamu. Dia bukan orang yang tepat untuk kamu. Maka dia memilih untuk menguburi apa yang dia rasakan di hatinya untuk kamu. Menutup perasaannya. Dia merasakan dia ini tidak cukup baik. Dia tidak boleh perform untuk kamu di sini. Seperti itu Baik teman-teman, kita lihatkan kepada initial yang hadir dalam pembacaan hari ini Di sini ada huruf H hotel, ada huruf W, ada huruf P Papa, ada huruf S Sierra, Q Quebec, ada huruf M Mike, G Golf, Y Yankee, C Charlie. Mungkin ada alfabet ini di namanya seperti itu ataupun nama kamu Z Zulu, O Oscar, dan terakhir sekali ada huruf A Alpha. Sekali lagi teman-teman H W P S Q M G Y C Z O dan A. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk tema readingan hari ini Gubuk Derita. Seseorang yang sangat mencintai kamu, tapi dia sedar dia perlu mendiamkannya. Baiklah teman-teman, sentiasa bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Terima kasih saya ucapkan. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.